Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Zulfaiz Alamsa, NPM 1940303042, kemudian Ahmad Nurfadilah 1940303041, dan Yusriansyah NPM 1940303060. Di video ini kami akan mempresentasikan materi perlakuan panas dari pertemuan ke pertama sampai ke 7. Baik, langsung saja. Baik, perlakuan panas. Perlakuan panas didefinisikan sebagai suatu proses atau kombinasi operasi yang melibatkan pemanasan, penahanan, dan pendinginan logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk memperoleh kondisi dan sifat fisik atau sifat mekanik yang diinginkan. Tahapan perlakuan panas. Yang pertama, pemanasan adalah memanaskan material logam atau benda kerja sampai ke target temperatur yang dicapai dengan laju pemanasan tertentu. Kemudian, penahanan temperatur adalah menahan pada temperatur tertentu untuk memperoleh pemanasan yang sama di seluruh benda kerja. Selanjutnya, pendinginan. Pendinginan adalah proses menurunkan temperatur benda kerja dari temperatur tinggi ke temperatur ruang dengan laju pendinginan tertentu. Selanjutnya, pengaplikasian perlakuan panas, yaitu pada logam dan juga terdapat pada kaca. Selanjutnya, diagram fasa. Fasa adalah sejumlah zat yang homogen baik secara kimia maupun fisika, atau dapat juga dikatakan bahwa sebuah sistem yang homogen. Kemudian, transformasi fasa adalah proses perubahan struktur atau keadaan dari suatu keadaan awal fasa pertama menjadi struktur yang berbeda fasa selanjutnya dengan perubahan karakteristik dan sifat yang berbeda. Diagram fasa adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fasa-fasa yang berbeda dari suatu zat yang sama. Kemudian, garis diagram fasa seperti yang digambar diagram fasa air. Yang pertama itu garis didih, yaitu garis BC. Pada gambar di samping disebut garis didih. Garis didih merupakan transisi fasa cair ke gas. Selanjutnya, garis beku, garis BD. Pada gambar di samping disebut garis beku. Garis beku merupakan transisi fasa cair ke padat. Selanjutnya, garis sublimasi, garis A ke B. Pada diagram fasa di samping disebut garis sublimasi. Garis sublimasi merupakan transisi fasa pada gas. Selanjutnya, titik triple, yaitu perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple. Diagram fasa secara umum dipakai ada 3 jenis. Yang pertama, diagram fasa tunggal atau uner, yaitu satu komponen atau komposisi sama dengan paduan. Kemudian ada diagram fasa biner, yaitu 2 komponen unsur dan temperatur. Yang ketiga ada diagram fasa Turner, yaitu 3 komponen unsur dan temperatur. Selanjutnya, informasi yang didapatkan dari diagram fasa. Yang pertama, menunjukkan fasa yang ada pada komposisi dan temperatur yang berbeda dalam kondisi pendinginan lambat. Kemudian, menunjukkan kesetimbangan pemadatan dari suatu elemen atau campuran dalam unsur lain. Kemudian, menunjukkan temperatur dari suatu paduan yang didinginkan dalam kondisi kesetimbangan mulai membeku dan menginformasikan interval suhu saat pembekuan terjadi. Yang keempat, menunjukkan suhu dari suatu fasa yang berbeda mulai mencair. Selanjutnya, diagram fasa FE3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Struktur diagram fasa seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama itu ferrit adalah suatu komposisi logam mempunyai batas maksimum kelarutan karbon sebesar 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya yaitu BCC. Selanjutnya, austenit atau besi disimbolkan adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon sebesar 2,11% pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC.
Selanjutnya, sementit atau besi karbida adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu dan struktur kristalnya ortorhombic. Selanjutnya, ladyburit ialah campuran eutektit antara besi gamma dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3%. Kemudian ada perlit, adalah eutektoid mixture dari ferrit dan sementit, terjadi pada temperatur 723 derajat Celcius, mengandung karbon sebesar 0,8%. Informasi yang didapatkan dari diagram fasa Fe3C. Yang pertama, fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. Kemudian temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FeFC bila dilakukan pendinginan lambat, temperatur cair dari masing-masing paduan, kemudian batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu, reaksi metalurgis yang terjadi. Kenalkan, nama saya Jusriansyah, NPM 1940 30 30 60. Baja paduan. Baja paduan merupakan baja yang dibuat dengan mengombinasikan baja karbon dengan satu atau lebih elemen paduan seperti karbon, manganese, silikon, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, kobalt, dan lain-lain, sehingga meningkatkan atau menyempurnakan sifat-sifat mekanis dari baja, yaitu merubah kekerasan, ketahanan korosi, kekuatan, kemudahan untuk dibentuk, formability, serta kemudahan untuk dilas. Baja paduan sering sekali digunakan di industri karena biayanya yang ekonomis, mudah ditemukan, mudah diproses, dan memiliki sifat mekanik yang baik. Baja paduan lebih responsif terhadap perlakuan panas dan perlakuan mekanik dibandingkan dengan baja karbon. Aspek-aspek yang paling penting untuk diinginkan adalah untuk 1. Menambah kemampuan untuk diharden, 2. Menambah ketahanan korosi, 3. Meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Pengaruh unsur paduan pada baja. 1. Kromium Cr meningkatkan kekerasan tanpa menurunkan elastisitas, meningkatkan ketangguhan, menumbuhkan butir baru, mempermudah proses heat treatment. 2. Nikel Ni meningkatkan kekuatan tanpa menurunkan elastisitas, meningkatkan ketangguhan, menumbuhkan butir baru, mempermudah proses heat treatment. 3. Mangan Mn meningkatkan kekerasan permukaan, ketahanan mulur, dan beban kejut. Dengan tambahan mangan, baja akan lebih mudah untuk proses heat treatment dengan oil quenching. 4. Molybdenum Mo meningkatkan kemampuan untuk pengerasan dengan oli dan udara, oli dan air hardening. Biasa ditambahkan pada paduan kromium dan nikel untuk mempermudah proses heat treatment. 5. Vanadium meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan beban kejut, serta ketahanan terhadap korosi. Banyak digunakan pada tool steel atau baja perkakas, karena baja akan mampu mempertahankan kekerasannya pada temperatur tinggi. 6. Tungsten meningkatkan kekerasan dan struktur garis batas antar struktur mikro atau grain. Banyak digunakan pada baja perkakas, terutama karena kemampuannya untuk mempertahankan kekerasan baja pada temperatur tinggi. Sehingga pada red heat temperatur, kromium vanadium kekuatan tarik secara signifikan, keras namun mudah untuk dibengkokkan dan dipotong. 8. Kobalt digunakan dalam pembuatan peralatan pahat, meningkatkan kekerasan dan suhu tinggi. Annealing merupakan salah satu proses perlakuan panas atau heat treatment yang bertujuan untuk meningkatkan keuletan. Pada proses ini, suatu bahan dipanaskan dalam periode waktu yang lama.
Kemudian secara perlahan bahan tersebut didinginkan. Tahap-tahap proses annealing. Setiap proses annealing terdiri dari 3 tahap. 1. Pemanasan sampai suhu yang diinginkan. 2. Mempertahankan holding panas pada suhu tersebut. Tahap ini juga dikenal dengan sebutan soaking. 3. Pendinginan sampai suhu ruang. Tujuan proses annealing. Biasanya annealing dilakukan untuk 1. Menghilangkan tegangan sisa yang disebabkan oleh proses sebelumnya. 2. Meningkatkan keuletan dan ketangguhan. 3. Mengurangi kekerasan dan kerapuhan. 4. Menghasilkan struktur mikro tertentu sehingga sifat mekanik yang diinginkan dapat diperoleh. 5. Merekristalisasi kembali logam yang dikerjakan secara dingin. Jenis-jenis annealing. Jenis annealing itu beraneka ragam, tergantung pada jenis atau kondisi benda kerja, temperatur pemanasan, lamanya, waktu penahanan, laju pendinginan, cooling rate, dan lain-lain. 1. Full annealing merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan partikel yang kasar, coarse particulate, tetapi lunak dengan pemanasan sampai austenitisasi dan didinginkan dengan dapur. Memperbaiki ukuran butir serta dalam beberapa hal juga memperbaiki machinability. 2. Spheroidized annealing dilakukan dengan cara memanaskan baja sedikit di atas atau di bawah temperatur kritik A1. Didiamkan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. Spheroidized annealing untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. 3. Stress relieving merupakan proses perlakuan panas untuk menghilangkan tegangan sisa akibat proses sebelumnya. Dilakukan dengan memanaskan baja tersebut pada temperatur tertentu. Kemudian benda kerja ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu agar diperoleh distribusi temperatur yang merata di seluruh benda kerja selanjutnya. Selanjutnya didinginkan di dalam tungku. Normalizing. Normalizing merupakan proses perlakuan panas di mana proses pemanas mencapai temperatur austenisasi atau temperatur autectoid dan kemudian didinginkan perlahan pada udara atau still air atau slightly heated air. Tujuan dari proses normalizing. Proses normalizing bertujuan untuk memperbaiki dan menghilangkan struktur butiran kasar dan ketidakseragaman struktur dalam baja menjadi berstruktur yang normal kembali, yang otomatis dan memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, yaitu dan memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktural, dan baja-baja paduan rendah mengembalikan keuletan baja lagi. Manfaat proses normalizing ini adalah antara lain 1. Menghilangkan struktur yang berbutir kasar yang diperoleh dari proses pengerjaan yang sebelumnya dialami oleh baja. 2. Mengeliminasi struktur yang kasar yang diperoleh dari akibat pendinginan yang lambat pada proses anil. Menghaluskan ukuran ferrit dan perlit. 4. Memodifikasi dan menghaluskan struktur cor dendritik. 5. Penormalan dapat mencegah distorsi dan memperbaiki mampu mesin-mesin baja paduan yang dikarburasi keren a temperatur penormalan lebih tinggi dari temperatur pengkarbonan. 6. Penormalan dapat memperbaiki sifat-sifat mekanik. Tahapan proses normalizing. 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Panaskan baja dengan temperatur 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius di atas titik kritis pada oven maupun pemanas. 3. Tetap pada suhu tersebut untuk waktu yang lebih pendek untuk mencegah pertumbuhan butir. 5. Dinginkan di udara
Laju pendinginan adalah perbedaan utama antara normalizing dengan annealing. 6. Proses normalizing selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan. Hardening. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan sementit dalam austenit yang kemudian di-quench. Tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sebelum proses hardening. 1. Bebas dari kerak, oli, dan sebagainya agar dihasilkan kekerasan yang diinginkan. 2. Benda kerja yang memiliki lubang harus ditutup dengan tanah liat, asbes, atau baja sehingga tidak terjadi pengerasan pada bagian lubang tersebut. 3. Benda kerja harus ditempatkan pada fixture yang layak sebelum diletakkan di dalam tungku. Hal ini adalah dilakukan untuk mencegah timbulnya distorsi. 4. Baja karbon dan baja paduan rendah dapat dipanaskan langsung ke temperatur pemanasannya tanpa memerlukan adanya pemanasan awal atau preheat. Sedangkan benda kerja yang besar dan bentuknya rumit dapat dilakukan preheat. Hal ini untuk mencegah distorsi dan retak akibat tidak homogennya temperatur di bagian tengah dengan di bagian permukaan. 5. Benda kerja yang akan dikeraskan harus mempunyai struktur yang homogeni dan halus, karena apabila dari struktur logam tersebut kasar, maka akan diperoleh struktur logam yang tidak homogen, distorsi, retak pada saat dipanaskan maupun pada saat di-quench. Quenching. Quenching adalah proses perlakuan panas, di mana proses dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat dari temperatur austenisasi. Keberhasilan proses quenching ini ditentukan oleh media quenching tersebut. Untuk menentukan media quenchingnya sangat bergantung pada mampu keras dari logam tersebut, ketebalan, dan bentuk dari benda uji yang akan di-quenching, serta struktur mikro yang diinginkan dari hasil proses quenching. Adapun media quenching yang sering digunakan adalah media cair dan gas. Media quenching cair adalah oli, air, dan larutan polimer. Sedangkan media quenching gas adalah helium, argon, dan nitrogen. Tujuan dari proses quenching sendiri adalah secara umumnya pada baja, karbon, loy alloy, steel, dan tool steel adalah proses hardening, yaitu menghasilkan struktur mikro martensit pada baja tersebut. Proses hardening yang baik adalah bila mendapatkan harga kekerasan, kekuatan, dan toughness yang besar, tetapi dengan residual stress, distorsi, dan cracking yang minimal. Pada stainless steel dan high alloy steel, tujuan proses quenching adalah untuk meminimalisasi keberadaan batas butir karbida atau untuk meningkatkan distribusi ferrit. Yang selanjutnya adalah tempering. Proses memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan untuk menghilangkan tegangan dalam mengurangi kekerasan baja yang berlebih. Hal itu karena baja yang dikeraskan dengan pembentukan martensit biasanya sangat getas sehingga tidak cukup baik untuk berbagai pemakaian. Tujuan dari proses tempering sendiri adalah pada sebagian besar baja struktur, proses tempering dimaksudkan untuk memperoleh kombinasi antara kekuatan, duktilitas, dan ketangguhan yang tinggi. Dengan demikian, proses temper setelah proses pengerasan akan menjadikan baja lebih bermanfaat karena adanya struktur yang lebih stabil. Tempering dibagi dalam A. Tempering pada temperatur rendah 150 hingga 300 Celcius. Tujuannya untuk mengurangi tegangan kerut dan kerapuhan dari baja.
Proses ini digunakan untuk alat-alat kerja yang tak mengalami beban yang berat, seperti alat potong, mata bor yang dipakai untuk kaca dan lain-lain. B. Tempering pada suhu menengah 300 hingga 500 Celcius. Tujuannya untuk menambah keuletan dan kekerasan menjadi sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat, seperti palu, pahat, dan pegas. C. Tempering pada suhu tinggi 500 hingga 650 Celcius. Tujuannya untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Proses ini digunakan pada roda, gigi, poros, batang penggerak, dan lain-lain. Austempering. Austempering dapat diterapkan untuk beberapa kelas baja kekuatan tinggi yang harus memiliki ketangguhan dan keuletan tertentu. Komponen yang mengalami proses ini akan memiliki ketangguhan yang lebih baik, kekuatannya, impaknya menjadi lebih baik, batas lelahnya dan keuletannya meningkat dibanding dengan kekerasan yang sama hasil dari proses quench konvensional. Tujuan dari proses austempering sendiri adalah untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan. B. Menghindari terjadi retak dan distorsi karena quenching. Ya, sekarang adalah proses austempering. Austempering dilakukan dengan cara memanaskan baja sampai terbentuk austenit, kemudian dicelup ke dalam garam cair pada suhu di atas suhu terbentuknya marstenit, kemudian ditahan beberapa lama. Penahan di dalam cairan garam dan adalah sehingga seluruh austenit bertransformasi menjadi bainit. Setelah itu, baja didinginkan di udara sampai ke temperatur kamar. Austempering dilaksanakan dalam tungku garam agar pengontrolan temperaturnya dapat dilakukan dengan cermat, sehingga kekerasan yang akan dihasilkan memiliki tingkat kehomogenan yang tinggi. Jika temperatur tungku garam makin rendah, kapasitas pendinginannya akan semakin tinggi. Media quenching dengan garam disebut dengan salt bath. Garam-garam tersebut dapat digunakan pada rentang temperatur 150 hingga 5000 Celcius. Pada temperatur di atas 5000 Celcius dapat menyebabkan oksidasi yang kuat dan menyebabkan pitting pada permukaan baja. Di samping dapat menimbulkan ledakan. Karena itu perlu diperhatikan agar temperatur kerja dari garam tidak dilampaui. Martempering merupakan modifikasi dari perlakuan quenching dan bertujuan untuk mengurangi terjadinya distorsi selama pendinginan pada proses pendinginan baja di quenching hingga sedikit di atas marstensit, lalu ditahan hingga suhu pada inti sama dengan suhu pada permukaan. Kemudian didinginkan dalam suhu kamar. Perlakuan martempering terdiri dari pemanasan sampai fase austenit, diikuti dengan pencelupan ke dalam minyak panas atau garam sedikit di atas atau di bawah suhu marstenit dan ditahan pada suhu konstan beberapa lama, tetapi belum sampai terjadi reaksi bainit dan akhirnya pendinginan udara pada laju yang sedang untuk mengurangi benda suhu di bagian permukaan dan di tengah benda uji. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.